Jadi direvisi ya, direvisi. Jadi bahasanya diperhalus. Jadi Tapi memang belum itu Pak, itu Pak Pol Tapi masih di belum proposal selesai ya, aja Pak si Sur? MBS. ya ini kan lagi MBS-nya kan lagi perang di dalam kan. Terus kan belum selesai. Pokoknya jangan sampai dibunuh orang aja MBS. Sekarang kan MBS itu nangkepin semua ulama-ulama Islam, ya, yang jadi memang nggak mau jadi negara agama Arab ini, mau dihapus. Makanya bikin pantai bikini apa segala macam itu ya. Karena MBS ini kan berpikirannya dia tahu Islam ini yang membuat kita ini terpuruk. Jadi MBS itu sadar. Nah, sebenarnya Raja Salmannya sudah tahu kejadian itu, yaitu ya tadi ya, MUI-nya kan marah. Kalau kita lihat ya, Israel punya intelijen tuh hebat ya. Hebat Pak. Sampai tahu itu orang ada di building mana, buildingnya doang yang diembat. Hebat. Ya, hebat Pak. Iya kan. Nah, terus lawan orang-orang utak gorila yang di Indonesia ini macam Habib ini, gimana coba? Iya loh. Itu kemarin saya baca itu ada pelang gereja aja dicopot. Itu pelang tuh menunjukin ini gereja apa gitu. Pelangnya aja dicopot. Takut mereka. Ada kebaktian, mereka takut. Kita ada persekutuan doa di rumah, takut. Orang takut, udahlah Islam ini takut. Semua takut. Belum lagi, gue bilang belum lagi lu kena firman. Muter lu kepala lu. Ini ngeliat gedung gereja aja takut mereka. Kita ngeliat kita sembahyang takut. Ngeliat kita nyanyi aja praise and worship takut mereka. Takut banget. Gila ya. Jadi gila lah Pak, menurut saya gila sekali kelewatan lah Pak. Ya si Iran ini macam-macam, gak berani lah si Ayatollah ini macam-macam. Habis deh lu. Ya kan? Udah kan udah dikasih warning. Si Hezbollah kan udah dikasih warning. Kamu jangan ikut-ikut, kita ini lagi perang di selatan sama si Hamas. Mereka nyoba-nyoba. Si Yaman juga nyoba-nyoba. Habis lu. Nggak pakai otak nih orang-orang, nggak tahu otaknya didengkul, gobloknya bukan main. Bisanya sembahyang 5 kali, sarungan, kopian, baju cingkrang, nggak ada hasil. Nah, orang Palestina, orang Arab bilang nggak ada itu namanya suku Palestina, itu tidak ada. Ya, nama negara Palestina itu nggak ada. Tapi Indonesia kan keluar bantu lah, Palestina lah, Free Palestina lah, apa-apa ada lah. Mereka nggak ngerti. Ya kan? Ini ada Ibu Ellen. Halo Bu Ellen. Pastor, saya jadi ingat Pastor ya, itu kan Syafruddin Ibrahim itu yang kabur ke Amerika itu kan dia yang tadinya mengusulkan menemukan 300 ayat-ayat di Al-Quran itu yang harus dihapus. Seperti itu ya Pastor ya. Makanya dia bukan Syafruddin Ibrahim. Sebelum Syafruddin Ibrahim udah banyak yang ngomong. Syafruddin Ibrahim itu cuma bikin sensasi aja berangkat. Makanya kan dia ngomongnya kan lagi di bandara, udah nyampe Amerika dia baru ngomong kan. Jadi bukan menemukan kan ya. Syafruddin tidak menemukan. Sebelum Syafruddin ngomong itu saya sudah ngomong ayat-ayat Al-Quran harus dihapus. Syafruddin itu nggak punya ide, semua ide itu selalu nyuri dari saya. Dia yang ngomong apa nanti dia ikut-ikutan apa gitu loh. Nah, terus waktu itu kan dia menghina-hina saya, kabur, DPO, buron, apa segala macam. Nah, tapi ternyata dia lihat saya, loh kok saya enak ya hidupnya si Paul ini ya. Nah, dia ikut-ikutan, cuma dia kurang pinter. Cuman Pak Paul, ada enaknya Pak Paul, kalau 300 ayat itu kita kasih 10 ayat sehari kita bahas di sini. Bukan bahas, kita sebutin. Jadi sebetulnya bukan cuma 300 ayat. Dulu kan saya mah bilang itu lebih 800. Ya, sepertiga ayat-ayat di Al-Quran itu adalah kebencian. Sepertiga. Jadi kalau ayatnya ada 6.000, itu ada 2.000 ayat. Nah itu kan saya pikir kalau kita bisa ekspos di sini kan lebih seru tuh Pak. Iya. Terus itu Pak, MBS ini kan
mau merevisi, memperbaiki gitu ya, di mana ayat-ayat yang penuh dengan kekerasan itu mau dihapus gitu ya. Makanya Sudah Cina, mulai. Al-Quran di Cina itu sepertiga itu udah dihilangin, Lebih tipis. lebih tipis. Oh gitu. Karena memang itu sudah lama saya sudah bahas itu sebelum saya ngomong 300 ayat itu saya bilang di Cina udah bolak-balik kita bahas di sini dulu ya 2 tahun yang lalu zaman dulu ya, zaman saya belum pakai StreamYard. Di Cina itu Al-Qur'annya tipis karena sama Xi Jinping dilarang ayat-ayat yang semua yang mengandung kekerasan, yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan tidak mencintai negara tapi malah mencintai Rasulullah. Itu pokoknya itu dihapuskan semua. Jadi hanya tinggal 2/3 saja. Itu dulu udah pernah kita bahas. Tuh, kita ada 2000 ayat jadinya. Makanya tipis sekali Al-Quran di Cina itu. Jadi nggak boleh, ayat itu memang nggak boleh ada. Nah lalu Arab belajar dari Cina. Makanya direvisi. Sekarang, sih direvisi ya. Direvisi. Jadi bahasanya diperhalus. Jadi memang tapi belum itu Pak tapi masih belum proposal selesai aja ya, si MBS. Ya ini kan lagi MBS-nya kan lagi perang di dalam kan, terus kan belum selesai. Pokoknya jangan sampai dibunuh orang aja MBS. Sekarang kan MBS itu nanggepin semua ulama-ulama Islam, ya, yang jadi memang nggak mau jadi negara agama Arab ini, mau dihapus. Makanya bikin pantai bikini apa segala macam itu ya. Karena MBS ini kan berpikirannya dia tahu Islam ini yang membuat kita ini terpuruk. Jadi MBS itu sadar. Nah, sebenarnya Raja Salmannya sudah tahu. Dulu udah kita bahas juga berapa tahun yang lalu ya, itu zamannya kumpulnya masih Sendro Virleso, masih kumpul siapa lagi di sini tuh ya, yang lama-lama itu ya Susu Kuda, siapa lagi itu masih kumpul di sini ya. Nah, itu kita bahas itu tuh, kita cerita bagaimana ya si Salman itu sama si MBS itu memang mereka sudah mempersiapkan jadi sudah lama. Kita ini habis ya, sumber minyak kita ini habis, semua sudah habis. Kita cuma tinggal punya uang nih sekarang nih. Ini uang kalau didiamkan habis, maka dibawa ke Cina. Lalu mereka pergi ke Cina. Lihat ya, habis MBS ini pergi ke Cina, meledak COVID. Ya, kenapa? Ternyata di Medina ada ilmuwan Arab, dokter Arab di Saudi itu yang menemukan COVID, mengisolasi COVID pertama di Medina, dan nampaknya mereka itu carrier, Pak. Mereka bawa ke Cina. Habis mereka pulang, Cina meledak COVID di sana. Tapi kan itu nggak disadari, tetapi itu sudah tampil bahwa COVID pertama kali diisolasi di Medina. Ada penderita COVID pertama kali ada COVID itu di Medina. Lalu mereka rame-rame ke Arab. Mereka carrier. Nah di sini kan di Arab Saudi ini kan panas, jadi COVID tidak bisa merajalela karena terlalu panas kan. Sama di Eropa begitu summer, COVID-nya hilang, ya kan? Begitu summer COVID hilang sendiri. Kan panasnya panas sekali kan kalau summer kan di sini kan. Sampai kemarin sampai sempat 39 derajat lagi kan. 37 ya, 37 derajat. 37 apa 39 panas sekali, COVID-nya mati semua. Sama di Arab Saudi bisa 40-50 derajat, COVID-nya mati, makanya COVID nggak berkembang. Tetapi orang jadi carrier kan, jadi pembawa kan, masuk ke Cina, Cina langsung begitu MBS pulang, Cina langsung kena COVID. Gitu. Itu Bu Ellen. Iya, Jadi itu sebenarnya itu sudah dari Arab Saudi memang sudah dia melihat Cina menghapus sepertiga ayat Al-Quran, maka si MBS ini lalu kemudian mau merevisi isi Al-Quran. Lalu Indonesia bikin duluan merevisi terjemahannya. Ada 2000 ayat. 2000 ayat terjemahan Al-Quran Departemen Agama direvisi. 2.300 ayat ya, 2.300 ayat Al-Quran direvisi sama Departemen Agama Indonesia terjemahannya itu. Itu kita udah bahas 3 tahun yang lalu ya.
Berarti sekarang yang orang Indo pakai hasil yang revisi atau belum? Ya, sudah mulai terbit revisi, makanya kata Muhammad dicekek, udah nggak ada, adanya dipeluk. Oh. Ya kan? Semua website itu hilang semua, kata dicekik itu hilang semua. Yang Muhammad dicekik itu udah nggak ada. Hari ini Muhammad didekap atau dipeluk oleh Jibril. Berarti udah nggak benci Yahudi lagi dong, Pastor. Apanya? Oh, di ayatnya Alkitab, di ayat Iya. Al-Quran Departemen Iya. Agama. Kan Ya. dihilangkan sudah. Oke, sudah banyak yang ayat-ayat jihad itu sudah banyak terjemahnya itu sudah diperhalus. Yang Departemen Agama. Oke, Pastor, makasih. Jadi itu memang 2.300 ya, ini coba ya, 2000, Departemen Agama merevisi 2.300 ya. Departemen Agama merevisi 2.300 ayat Al-Quran. Sebentar ya. Saya lupa ya, judulnya apa ya. Pokoknya ada 2.300 ayat itu ya. Itu sempat heboh juga tuh ya. Sempat ya, Departemen Agama merevisi 2.300. Oh, merevisi terjemahan. Nah, mungkin tepat begitu ya. Nanti deh ya, kita cariin ya. Itu udah sempat geger ya, terjemahan gua direvisi itu sempat geger. Nanti deh kita cari deh hasilnya. Itu Bu Ellen. Oke, Pak. Jadi terus apa namanya? Setelah kejadian itu, yaitu ya tadi ya, MUI-nya kan marah. MUI marah, lalu MUI mulai bikin ini ya, bikin jaringan-jaringan tertentu lah. Nah, Jokowinya ditekan, ya. Nah ini kan bahasnya baru kemarin kita tahu ya, ini bahasnya di sekarang ini baru yang MUI Jokowi itu ternyata dikendalikan oleh MUI, ya, artinya diintimidasi, ditekan oleh MUI, sehingga Jokowi semua proyek-proyeknya nggak bisa jalan, harus ACC MUI, termasuk proyek ekonomi syariah dan sebagainya macam gitu ya. Itu, nah itu baru kita baru bahas sekarang dampaknya kan, dampak dari revisi ayat Al-Quran itu. Ya, ini Tasya, nanti sampai cari ya.